Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita semuanya dapat berkumpul di rumah Allah, fi baitin min buyutillah, dalam rangka majelis ilmu. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita petunjuk dan hidayah, Allah angkat derajat kita, Allah tambahkan pahala yang berlipat ganda, dan kelak Allah memberikan rahmatnya dan maghfirahnya, dan kita dikumpulkan Allah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Melanjutkan tentang syarat sah salat. Sudah kita bahas tentang yang pertama, bahwa sahnya salat wajib itu ketika telah masuk di dalam waktunya. Yang kedua, dilaksanakan dengan menutup aurat. Standarnya kalau wonten darurat, kalau bencana dan sebagainya itu masih masih diizinkan, boleh kan. Yang ketiga yaitu suci dari hadas. Nah, sebagian hadas kemarin sudah kita bahas, insya Allah seingat saya kita bahas sampai pada pemahaman menyentuh lawan jenis. Ternyata memang pendapat yang kuat menyentuh lawan jenis, ngapunten, meskipun boten pasangan halalnya, itu tidak membatalkan wudu, tidak menghilangkan kesucian. Tapi menyentuh boten mahramnya nggih dosa. Tapi boten membatalkan wudu. Nah, lama sah di sana maknanya adalah bertemunya dua alat reproduksi. Nah, selanjutnya seingat kami kita sampai pada pembahasan insya Allah. Yang ketiga yaitu menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan ngoten niku langsung yang tadinya suci berubah jadi hadas napa mboten? Menyentuh kemaluan. Nah, ngeten. Ya. Menyentuh kemaluan setidaknya wonten beberapa pendapat. Pendapat pertama, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, menyentuh kemaluan baik itu milik sendiri maupun milik orang lain. Naudzubillah. Nggih. Maupun orang lain dengan tangan langsung, nggih. Boten wonten penghalang. Tidak ada penghalangnya. Termasuk diantaranya menyebabkan seseorang yang tadinya suci kemudian jadi berhadas, berarti membatalkan wudu. Mayoritas ulama mengatakan pendapat seperti itu. Diantaranya ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali yang mengatakan bahwa nyentuh langsung miliknya sendiri atau miliknya orang lain tanpa ada penghalang itu berhadas. Ya. Oke. Dalilnya nopo? Dalilnya adalah dari Masya Allah.
Ini belum saya kasih harokat. Dalilnya dari hadisnya Busra binti Sofwan. Nabi bersabda, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluan, maka janganlah dia sholat sampai dia berwudu kembali. Memang hadisnya umum, menyentuh kemaluan ngoten mawon, dan ini derajatnya sahih. Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi. Hadis Busra niki diriwayatkan oleh Malik, Imam Malik maksudnya dalam kitabnya yang terkenal Al-Muwatta. Juga Imam Syafi'i, juga Imam Ahmad bin Hanbal. Juga penulis kitab Sunan Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, semuanya meriwayatkan. Hadis niki tadi itu dinilai oleh Tirmidzi dan Imam Bukhari adalah hadis yang paling sahih tentang bab menyentuh kemaluan menyebabkan hadas. Ad-Daruqutni mengatakan hadis ini sahih dan kuat. Al-Baihaqi berkata meskipun hadis ini tidak diriwayatkan oleh dua syekh Al-Bukhari dan Muslim karena terhadap perbedaan pendapat, tetapi inilah hadis yang telah dijadikan hujah oleh Bukhari dan Muslim itu sendiri. Ibnu Hajar Asqalani dalam Talkhisul Habir berkata dalam bab ini terdapat riwayat Jabir, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Zaid bin Khalid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ummu Habibah, Aisyah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Tolak bin Ali. Nanti Tolak bin Ali itu hadisnya ada di dalam himpunan putusan tarjih. Nu'man bin Bashir, Anas, Ubay bin Ka'ab, semua sahabat. Ya, hadisnya menunjukkan menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Dan inilah kemudian yang diikuti oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat utama Ibnu Abbas, Aisyah dan sebagainya, yang mereka memutuskan bahwa menyentuh itu menyebabkan seseorang hadas. Kulo tanglet nyentuh gadane anak-anak. Gadanya bayi, misalkan mantun wudu nyawi bayi balita. Batal napa mboten? Hadas napa mboten? Berhadas napa mboten? Kembali ke umuman lafadznya hadis. Tidak diterangkan dan diperinci oleh Nabi. Penjelasan dari para ulama-ulama terkait hadisnya Busra yang disebut untuk membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan diri sendiri, orang lain tanpa menghalang. Boten dijelaskan, maka kembali ke umuman lafadz, ke umuman redaksi, berarti menyentuh bayi, menyentuh balita, misal mantun wudu, badhe sholat ngompol yugane, dicawi dulu biar tidak najisnya kemana-mana. Lah nanti jangan sholat dulu, berarti berwudu, jenenge nyawi kan mesti nyentuh. Termasuk bayi dan anak-anak, maka itu menjadi hadas meskipun mereka belum balik. Di dalam HPT dicantumkan dalam hadis riwayat Tolq bin Ali sebagai penguat, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Masih terdapat hadis lagi yang bisa menguatkan. Riwayat Ahmad, Baihaqi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha falyatawadda. Siapa saja lelaki yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Dan siapa saja perempuan yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Hadis ini dengan jelas menunjukkan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, idza afdha ahadun biyadihi ila farji, apabila salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya, ya, biyadihi dengan tangannya, laisa dunaha hijab. Ini kan hadisnya umum, ini diperinci.
Tidak ada hijab, penghalang, penutup, ya. Di antara apa? Di antara tangan dan kemaluannya. Faqat wajabal wudu. Maka wajib untuk jadi sholat ngapunten. Misalnya gatel, ngapunten. Dikukur mau. Dikukur secukupnya begitu menghilangkan supaya tidak mengganggu kehusukan. Kuat terus dimopet ngene ngene. Oke. Nah, dalam riwayat Baihaqi disebutkan, man afdha biyadihi ila farjihi laisa dunaha hijab, beda sedikit redaksinya. Faqat wajaba alaihi wudu salat. Jadi sama, wudunya berwudu sebagaimana dia sholat. Lafadznya wajib dalam rangka untuk mensucikan dirinya kembali. Oke. Ini ada perbedaan sedikit ma'asyiral muslimin. Para ulama kemudian menetapkan dalil bahwa segala tindakan yang menyentuh kemaluan mengakibatkan batalnya wudu, sendiri maupun orang lain, laki-laki maupun perempuan, manusia hidup ataupun manusia yang sudah wafat. Kembali ke umuman lafaz, ulama-ulama menerangkan meskipun itu wafat juga, maka yang mandikan jenazah kalau menyentuh maka dia berhadas, ya kan? Baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak kecil. Pun jelas nggih? Nah, nyentuh sing boten wonten penghalang niku hadas. Hidup maupun barang dirinya sendiri maupun orang lain, dewasa ataupun anak kecil. Ada perbedaan wonten. Perbedaan ngeten teng kitab fikih. Ini saya kutipkan dari Fathul Qarib, kitab fikihnya Imam Syafi'i. Kitab fikihnya mazhab Syafi'i. Teng pesantren-pesantren iki SMP diajarkan. Kitab Fathul Qarib. Ya, ulama mengecualikan menyentuh kemaluan dengan bagian luar telapak tangan, sehingga menyentuhnya dengan menggunakan punggung atau sampai tidak membatalkan wudu. Makanya ngeten, niki mazhab Syafi'i. Mek nyentuhne damel punggung, boten batal. Yang disebut menyentuh batal itu adalah telapak tangan. Atau nyentuhne pakai ngeten, pakai pinggiran ngeten iki. Pinggiran di tangan ngeten iki mek mazhab Syafi'i boten batal. Ah, oke. Bahkan sebagian dikatakan oleh mazhab Syafi'i nyekel ngapunten, dubur batalkan. Tapi ini pendapatnya Syafi'i mawon, yang lain boten. Imam Malik, As-Sawri, ulama Hanafiyah berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Bokong atau dubur itu boten saged dikiaskan dengan alat kemaluan, makanya tidak termasuk alat kemaluan. Oke, itu pendapat pertama. Wonten apa boten pendapat sing boten membatalkan? Nggih wonten. Nyentuh niku boten batal nggih wonten sing berpendapat ngoten. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Al-Hasan Al-Basri, Rabi'ah, Ahlul Bait, Al-Asawri, Abu Hanifah, dan pengikutnya berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Mereka berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, berhujah dengan hadisnya Talq bin Ali tadi yang kami bacakan. Ya, diceritakan, ya, kami berangkat dari Talq bin Ali, ya. Kami berangkat sebagai utusan hingga kami tiba di hadapan Rasulullah. Lalu kami membaiat beliau dan melaksanakan sholat bersama beliau. Ketika selesai melaksanakan sholat, datanglah seorang pria sepertinya orang Badui. Koyoke wong Badui ngoten niku. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya saat sedang sholat?" Rasulullah menjawab, "Bukankah itu hanyalah bagian dari tubuhmu? Itu bagian awakmu." Dan sepotong daging yang ada di tubuhmu. Penjelasannya cuma ngoten. Derajat hadis niki hasan. Tapi bisa dibaca. Waktu sholat pasti nopo? Ditutup. Ditanya, "Sholat ya Rasul, bagaimana pendapatmu ya Rasul?
aku sholat tapi ketika sholat tak sentuh kemaluan, berarti menyentuhnya pakai penutup atau penghalang. Nah, namun yang tadi kami kutip itu Tol bin Ali tadi, karena banyaknya jalur yang meriwayatkan, banyaknya ulama yang mensohikan. Yang ini tadi derajatnya hasan, tadi soheh, ini hasan. Dan itu pun berarti orang itu nyentuh kemaluan saat sholat, berarti boten mudo. Tapi pakai sarung, tak pakai jubah, pakai baju, pokoknya pakai pakaian. Pendapat ketiga, batal mek diiringi syahwat nafsu, ya, batal mek diiringi syahwat. Niki pendapat yang terkenal ada pendapat Imam Malik, ya, dan Syekh Al-Albani juga begitu. Syekh Al-Albani itu kontemporer mengatakan batal mek nyekele suwe boten mek nyekele kemudian dia enak-enak no sehingga mendatangkan syahwat itu, ya. Alasan yang mereka gunakan adalah mereka menyatakan bahwa hadis Busro tadi wudu batal gara-gara nyekel iku mang itu karena nopo dengan syahwat, mek boten dengan syahwat boten membatalkan wudu, dikomparasikan dengan hadisnya Ali bin Paul tadi. Maka ada pula pendapat yang keempat, dikompromikan. Berwudu menyentuh kemaluan itu hukumnya sunnah, boten wajib. Tapi di hadisnya Busro wajib. Maka ulama ngompromikno, mbok cekel iku gak batal tapi hukumnya wudu maneng iku sunnah. Menurut jenengan pendapat sing kuat sing pundi? Ayo pendapat sing kuat sing pundi? Itu ada dalam penjelasannya, bisa dijelaskan melalui tata cara mandi junubnya Nabi. Dari hadisnya Aisyah maupun hadisnya Maimunah yang panjang itu, yang rigid itu. Ditanyalah Aisyah itu, Nabi mek mantun mandi junub wudu malin apa boten? Nah, ngoten. Dijawab oleh Aisyah, Nabi setelah mandi junub tidak lagi berwudu. Dalam rangkaian tata cara mandi, Nabi ku gobior nomor niku ngosei kemaluan beliau itu sebelum berwudu, baru bersihkan kemaluannya pakai tangan kiri. Kalau sekali disiram pelan-pelan. Setelah bersih, Nabi cuci tangan lagi. Cuci tangan di hadis pakai tembok begini atau pakai tanah, kemudian di HPT dijelaskan atau yang penggantinya. Mek kulo kali panjenengan cukup pakai sabun. Setelah itu Nabi cuci tangan lagi, cuci tangan 3 kali, luar biasa bersihnya Nabi. Cuci tangan yang ketiga itu cuci tangan berwudu. Cuci tangan berwudu tadi, berwudu. Setelah berwudu, Nabi menutup mandinya boten wudu. Kalau hadisnya Maimunah, sekali ditinggal waktu wudu. Kalau hadisnya Aisyah, lengkap jangkep keling wudune tiang sholat. Maka majelis tarjih menggunakan metode jam'ut taufik, mengkompromikan dua-duanya. Saat yang pertama dijangkepi keling wudu sholat, saat selesai mandi pakai hadisnya Aisyah apa? Ditutup dengan mencuci kaki sebagaimana mencuci kaki saat wudu. Isa boten wudu lagi. Berarti saat mandi Nabi boten apa? Menyentuh. Kok ngerti Ustaz? Tekon jenengan kok ngerti? Pendapat ulama-ulama kok ngerti Nabi boten nyentuh kemaluan karena membersihkan kemaluannya sebelum ngoten. Pendapat yang kuat. Langsung saja. Pendapat yang kuat, para ulama yang berpegang dengan pendapat bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu secara mutlak adalah pendapat yang paling kuat. Mereka menyatakan bahwa hadis Busro tadi lebih kuat dibanding hadisnya Ali bin Thalib yang disebutkan dalam
pendapat kedua tadi. Ya, jadi pendapat yang kuat bahwa nyentuh langsung kulit niku membatalkan wudu hadas. Memang tidak perlu didalami mek Syafi'i ngeten. Ngapunten mek ngeten. Nah, boten batal mek madzhab Syafi'i. Tapi pendapat yang kuat yang disebut yadihi boten hanya ini. Meskipun kufai dan sebagainya di dalam hadis ketika meriwayatkan hadis-hadis tentang mandi itu adalah yang dimaksud adalah ini. Nah, maka pendapat yang kuat ya yang disebut tangan ya secara keseluruhan baik telapaknya maupun punggung mek jenengan kesentuh waktu mandi junub berarti nggih monggo nanti setelah mandi junub berwudu lagi. Tapi Nabi boten pernah berwudu kata Aisyah setelah mandi junub ketika Nabi boten batal. Boten berwudu berarti saat mandi Nabi sudah selesai dengan farjinya, sudah selesai karena sudah bersih tadi. Waras. Yang kedua, napa maneh hadas? Tilem hadas napa boten? Tiang tilem niku menyebabkan hadas napa boten? Hadas napa? Boten. Baik, saya terangkan. Para ulama berbeda pendapat. Benten pendapatnya. Tidur niku menyebabkan seseorang jadi berhadas napa boten Ustaz? Nah, pendapat pertama bahwa tidur mutlak baik sedikit maupun banyak dan dalam kondisi atau posisi apa saja. Jadi turu karo nadeg iku. Nah, saya detek tembok. Nah, menurut pendapat yang pertama niki membatalkan wudu. Masih turuni logo, jenengan tingali mek khutbah Jumat. Misalnya khotibe kurang canggih, tidak pandai mengolah memanajemen khutbahnya, datar, penyampaiannya kurang menarik begitu kan. Wes tuh. Niku marmor tangi-tangi komat Allah. Langsung boten wudu. Niku pripun? Turune nyenyak jenengan tanglet iki khutbah mang tentang nopo? Karo. Berarti tidurnya nyenyak meskipun duduk. Bagaimana? Ini pendapat pertama. Ya, Ishaq Al-Muzani, Hasan Al-Basri, Ibnu Mundir berdasarkan keumuman hadis di bawah ini. Nah, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, bagaimana? Saya bacakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, ainu wika'u sahi, faman nama falyatawadda. Mata adalah talinya dubur, penutup dubur. Maka barang siapa yang tidur, hendaklah dia wudu. Nah, ini dalam riwayatnya Baihaqi, Ibnu Majah. Hadis ini juga menjadi dalil rujukan di dalam HPT. Teng HPT nggih ngutip hadis niki bahwa barang siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Satu dulu itu dulu. Ya. Kenapa kok disebut mata itu penutupnya dubur? Maksudnya dalam mata tali pengikat dubur itu adalah sebab orang yang sedang tidur niku mek ngentut boten kroso, maka Nabi menyebutkan tidur itu tali penutupnya dubur. Kenapa? Ya wong turu iku mesti mek ngentut boten kroso. Ya, boten. Selain hadis tersebut terdapat hadis yang lain. Ya, dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Begini kalimatnya. Al-ainu wika'u sahi. Fa idza namat al-ainani istatlaqa al-wika. Ahmad, Tabrani dan semuanya. Mata adalah tali pengikat dubur. Maka apabila kedua mata telah tidur, lepaslah tali pengikat itu. Ya, ini diriwayatkan oleh Ahmad. Faman nama fal yatawaddo. Dalam Tabrani terdapat tambahan lafaz faman nama
fatawaddo mek kowe turu mek riko turu jenengan tilep maka berwudulah. Al-Mundir berkata hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi di dalam sanad perawinya wonten tiyang bernama Baqiyah bin Walid dan Wadin bin Atha, yang keduanya dipersoalkan oleh para ulama hadis. Al-Jauzajani berkata Al-Wadin adalah perawi yang lemah dan dia mengingkari hadis ini darinya. Sebagian ulama menilai kedua orang tersebut thiqah. Saya cepatkan saja. An-Nawawi, Imam Nawawi menilai hadis ini hasan, sebab meski jelek hafalannya, tetapi dia orangnya saduq. Saduq itu terpercaya. Cacat hafalannya terbantu oleh banyaknya sanad. Syekh Albani menilai hadis Ali di atas derajatnya hasan. Dalil yang dijadikan dasar adalah dalil dari hadisnya Sofwan bin Asal. Saya lanjutkan saja. Sebentar. Ini kok tentang junub. Sebentar saya baca. Rasulullah memerintahkan agar kami tidak membuka khuf sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali kami junub. Tetapi kami membukanya karena buang air besar, buang air kecil. Tirmidzi mengatakan sahih sebagai maaf, ini pendapat pertama sebentar. Kok saya salah ngutip hadis? Hadis tentang khuf kok masuk di sini? Baik, yang pertama pendapatnya tentang tidurnya itu adalah batal, mutlak. Pendapat kedua, tidur tilem boten membatalkan wudu. Sinten yang berkata begini, pendapat ini adalah sahabat Nabi juga, Abu Musa Al-As'ari, Sa'id bin Musayyab. Didasarkan hadisnya Anas bin Malik. Napa hadisnya? Ngeten. Bacakan alaihi wasallam yang dari Aisyah. Ini. Jadi sahabat itu gini. Saya bacakan. Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ahdi yang tadirunal isya, menunggu waktu isya hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka ngeten. Ngantuk berarti sahabat boten mantuk. Ngeten sampai ngenteni isya ngantuk-ngantuk. Tsumma yusalluna wala yatawaddaun. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu. Perbedaan hadis tadi, perhatikan. Sing iki mang ngantuke napa? Tileme ya napa? Tileme keling tiyang Jumatan ngoten niku. Nah, ngoten sambil ngrungokno khutbah Jumat karo ngene-ngene lungguh teng masjid. Nggih. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram mengatakan sebagaimana di atas tadi riwayat Muslim. Maaf saya bacakan aja. Sebagaimana tadi di atas asalnya adalah riwayat Muslim, sebab menurutnya sebagaimana diuraikan dalam kitab Takhlisul Khabir, hadis di atas banyak jalur riwayatan sanadnya. Sebagian riwayat menyatakan bahwa sahabat tidur sambil duduk sebagaimana dituliskan dalam Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram di atas. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para sahabat tidur berbaring. Tetapi oleh sebagian ulama dinyatakan bahwa ia tidur sejenak, bukan tidur nyenyak. Diriwayatkan yang lain disebutkan bahwa para sahabat tidur. Di semua riwayat tersebut menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani pada intinya adalah sahabat tidur. Ada yang tidur sambil duduk, berbaring, sambil mendekut dan sebagainya. Inilah yang kemudian yang diriwayatkan oleh Muslim. Intinya sahabat saat itu tertidur. Riwayat yang menyebutkan sahabat tidur adalah riwayat yang dituliskan dalam Bulughul Maram. Sebagaimana tadi kami kutipkan. Pada jalur riwayat lain Imam Syafi'i disebutkan dengan jelas sambil duduknya kanu yang tadirunal isya wa yanamuna qu'udan tsumma yusalluna wa la yatawaddo. Mereka para sahabat menunggu isya sampai tidur sambil duduk. Lalu mereka sholat dan tidak berwudu. Riwayat yang menyebutkan bahwa sahabat tidur sambil tidur berbaring itu dari Al-Bazar. Berikut seperti ini berikutnya. Karena ashaban Nabi yang tadiruna sholat fayatawaddauna junubahum tsumma yaqumu ila sholat.
para sahabat Nabi menunggu sholat, mereka membaringkan badan mereka. Di antara mereka ada yang tidur lalu bangun dan langsung sholat, tidak wudhu lagi. Buatan wudhu. Nah, di riwayat yang lain dari Tirmidzi, ra'aitu ashabut li ahadihim ghaditan summa yaqumuna fayusalluna wa la yatawaddaun. Sungguh aku pernah melihat para sahabat Rasul dibangunkan untuk sholat, sampai aku mendengar salah seorang dari mereka mendengkur keras. Mereka kemudian bangun lalu sholat tanpa wudhu lagi. Sholat tanpa wudhu lagi. Inti dari semua riwayat ini, para sahabat ikuti ikuti lembe lungguh. Boten sebagian sang mendengkur. Nah, intinya boten wudhu malih. Langsung saja biar cepat. Nah, pendapat yang kedua berarti tidur tidak membatalkan wudhu. Pendapat ketiga, tidur yang banyak membatalkan wudhu dalam semua keadaan. Sedangkan tidur yang sedikit tidak membatalkan wudhu dalam keadaan apapun. Kitab Subul Salam menyebutkan mereka yang berpendapat ini bahwa tidur itu sendiri sebenarnya boten pembatal wudhu, melainkan dianggap sebagai kemungkinan terjadinya pembatalan. Tidur itu boten batal no, tapi biasanya kentut semerap. Nah, itu maknanya. Ini banyak pendapat. Keempat, jika seorang tidur dalam posisi yang termasuk bagian dari gerakan sholat, rukuk, sujud, maka wudhunya tidak batal, baik ketika ia sedang sholat maupun tidak. Namun jika tidur dalam posisi berbaring atau terlentang, maka wudhunya batal. Pendapat ini sinten? Imam Abu Hanifah dan Abu Dawud. Disebutkan juga salah satu mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Dalil mereka apa? Tadi riwayat dari Malik, tapi ini mauquf, berhenti sampai Umar bin Khattab, tidak sampai kepada Rasulullah. Ini ada buahnya, ini pendapatnya sampai 9. Saya bacakan sedikit-sedikit aja. Pendapat kelima, wudhu tidak batal kecuali karena tidur dalam posisi ruku dan sujud. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi. Nah, berarti ruku dan sujud. Mek tilem, mek geblak, mengkurep, melumah, berarti batal. Pendapat keenam, tidur membatalkan wudhu kecuali tidur dalam posisi rukuk atau sujud. Sama nggih? Nah, pendapat ketujuh, tidur tidak membatalkan wudhu kecuali jika terjadi dalam posisi sujud. Sujud tok niki. Saya singkat saja. Pendapat kedelapan, tidur tidak membatalkan wudhu jika terjadi saat sedang sholat dalam keadaan apapun. Namun tidur membatalkan wudhu jika terjadi di luar sholat. Ini pendapat lemah tadi. Pendapat kesembilan, jika seorang tidur dalam posisi duduk dengan duduk yang memungkinkan tubuhnya bersandar pada tanah, maka wudhunya tidak batal. Namun jika ia tidur dalam posisi lain, wudhunya batal, baik tidur itu sedikit maupun tidur banyak. Tidur sedikit itu berarti buatan tinglup, banyak itu berarti turune tinglup. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Singkat mawon. Bagaimana pendapat majelis tarjih? Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur nyenyak berbaring, sehingga nopo niki ilat. Tidur itu tapi jadi ilat. Kenapa? Karena orang tidur tadi saya terangkan, ketika dia kentut boten semerap, maka tarjih mengatakan begini, maka tidur yang membatalkan wudhu itu tidur nyenyak semelumah berbaring. Tidur nyenyak yang berbaring, sehingga yang tidur tadi tidak merasakan datangnya hal-hal yang membatalkan wudhu seperti kentut maupun
yang lainnya. Memegang kemaluan ini maksudnya tangannya melbu celono, Pak. Tangannya melbu sarung. Ya melbu kathok. Waktu tidur kan boten kerasa. Berarti kalau dan tidak rapat di tanah itu maksudnya napa? Tidak rapat di tanah maksudnya napa? Tidak rapat di tanah itu sik ngeten lho. Nah, jeduk-jeduk ngoten iki lho. Sik senden nang gegere dhewe. Berarti kan lungguh boten melumah. Nggih. Maksudnya ini berarti tidur dalam keadaan duduk yang tidak rapat di tanah atau tidur dalam keadaan berdiri atau tidur di atas punggungnya. Tidur di atas punggung boten senden. Nah, ngoten nggih. Walaupun mutamakin tetap, turu tetap. Ini semua tidak termasuk dalam tidur yang mutamakin, yang tinglur tadi, yang apa? Yang nyenyak. Dalil yang digunakan dalam HBT, hadisnya Ali bin Abi Thalib tadi yang sudah saya tengahkan, bahwa ia melihat Nabi tidur dalam keadaan sujud hingga mendengkur. Ngapunten. Nabi tidur dalam keadaan sujud hingga mendengkur. Salat nopo nih kira-kira? Salat nopo? Salat tahajud. Salat tahajud. Ini dari Ali. Dari Qatadah anak saya masukkan semua riwayatnya perawinya. Annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam nama. Jadi Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah itu tidur. Wa huwa sajidun, dalam keadaan beliau sedang sujud. Hatta ghadda sampai Nabi sujud, kemudian apa? Nabi bangun. Hatta ghadda itu sampai ngorok, au nafakho atau nafasnya berat. Summa koma sampai bangkit. Summa koma yusolli. Kemudian sampai beliau bangkit atau berdiri dan melanjutkan sholat. Fakultu, Ali kemudian tanglet. Ibnu Abbas. Ini Ali apa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas dan Ali, Ibnu Abbas dan Ali. Ibnu Abbas kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innaka qad nimta." Saat temene jenengan sampun tidur tadi. Nabi kemudian menjawab, "Innal wudu'a la yajibu ila alaman nama." Sesungguhnya wudu tidak wajib kecuali apa? Alaman nama mutajian. Tidur yang membatalkan wudu itu apa? Wudu tidak wajib kecuali bagi orang yang tidur sambil berbaring. Fa innahu idza taja'ah istarahat mafasiluhu. Karena ketika berbaring persendian menjadi lemes. Jenengan tangi turu lemes napa mboten? Lemes, berarti tidurnya nyenyak. Oleh karena itu, At-Tirmidzi memberikan penilaian terhadap hadisnya Ibnu Abbas dan Ali ini sini dari segi keabsahan maupun kelemahan. Ya, inilah kemudian ini banyak sekali hadisnya ini. At-Tirmidzi menyebutkan bahwa hadis ini disebutkan oleh dan seterusnya sampai Ibnu Abbas menyebut al-Ali dan sampai marfu. Syekh Albani menilai hadis ini dhaif dan sebagainya. Penilaian ulama-ulama yang berbeda-beda. Adapun hadis Aisyah, Rasulullah tidur hingga beliau mendengkur lalu beliau bangkit untuk sholat tanpa berwudu. Nah, dari hadis-hadis ini banyak hadisnya tidak sebutkan semuanya, banyak ini dari tarjih. Dari sinilah kemudian di HBT tidur yang membatalkan wudu itu tidur yang berbaring dan nyenyak. Maka kalau wonten tiyang niku khutbah Jumat sambil siloh ngantuk-ngantuk turu ditakoni ku kancane nakoni mari salat iku mang ustaz khutbah tentang opo aku keturun niku berdasarkan hadis-hadis yang telah dikaji boten membatalkan wudu. Tapi wudu sing batal iku wudu tidur sing nyenyak berbaring. Nah, pendapat ini saya tambahan sendiri. Setelah meneliti semua riwayat, saya maksudnya.
Setelah meneliti semua riwayat, saya memahami bahwa ini pendapat saya pribadi. Setelah belajar tentang hadis-hadis tentang tidur tadi. Tidur yang sangat lelap menyebabkan hilangnya kesadaran. Itu membatalkan wudhu. Baik bagi yang tidur dalam posisi telentang ataupun duduk. Adapun orang yang tidur dalam posisi yang masih mempertahankan kesadaran, seperti dalam posisi sholat, wudhunya buatan batal. Nabi tadi kan wudhunya sambil rukuk. Tidurnya sambil rukuk. Rukuk apa? Sujud. Maaf, wudhunya tidurnya sambil sujud. Itu buatan batal wudhunya. Baik ia sedang sholat maupun tidak. Begitu juga dengan orang yang tidur dalam posisi telentang. Jika tidurnya tidak sangat lelap, maka wudhunya tetap sah. Hadisnya siapa tadi? Hadis yang di depan, sahabat niku sampai telentang ngenteni sholat Isya, tapi sahabat langsung bangkit, boten wudhu malih. Maka bagaimana caranya? Wudhu itu kemudian membatalkan, berarti yang tidurnya nyenyak sampai hilang betul kesadarannya. Bangun, sendi-sendinya lemes, maka itu wudhunya batal. Nah, sahabat tadi misalkan jenengan ngapunten teng masjid sholat maghrib ngenteni isya leye-leye senden-senden meluma keturone boten tinglur, artinya masih setengah sadar. Kula tanglet jenengan saat posisi seperti itu mek ngentut krasa napa boten? Krasa nggih? Semerap, mek boten krasa berarti nyenyak. Nah, sahabat yang di hadis tadi ngenteni isya sambil meluma, sambil ngenteniku, sambil duduk, sambil sambil duduk, itu tidurnya masih dalam batas sik wonten kesadaran sehingga ketika kentut kroso. Maka tidur itu menjadi hadas dengan syarat dia hilang betul kesadarannya. HPT bersikap hati-hati, pokoknya meluma wudhu. Nah, nek jenengan ngapunten niki mau meluma sambil meluma ngenteni sholat isya, tapi meluma merem-merem menikmati AC utawa kipas angin sambil ngenteni adzan isya, rada-rada setengah sadar. Mantun niku adzan isya, jenengan misalkan sholat qobliyah, meskipun tidak ada sholat qobliyah isya, ba'diyah saja kan isya, jenengan kemudian boten wudhu malih, tapi jenengan sadar bahwa saya tidak kentut tadi, itu tetap sah, wudhunya masih ada. Semerap nggih? Semerap nggih? Maka patokane napa Bu ukurannya? Tinglur. Sampai boten krasa boten sadar. Nah, misalnya kula teng kantor kate salat asar. Niku mau kula tilem tinglur jajar-jajar kursi kan boten wonten kasur kesel. Wis tak nang ruang nikah, balai nikah tak jajar-jajar kursi, kula tidur cuma 20 menit, 15 menit terlentang. Tapi begitu bangun, awakku lemes, gak eling apa-apa. Masih turuni mek 15 menit, 10 menit. Wudu napa mboten kula? Wudu karena turune tinglur. Tapi mek kula ngleset, tasik krungu rencang-rencang iku omong-omongan, tasik krungu swara, kemudian adzan asar masuk, kula mboten usah wudu, misalnya mboten batal. Kenapa? Ya karena saya masih dalam kondisi pun semerap. Alhamdulillah. Nikilah yang kemudian hadas-hadas yang harus disucikan dalam rangka sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis kula dikte satu-satu. Syarat sah sholat sampun dibahas bareng-bareng. Sudah masuk waktu sholat. Batas waktu sholat satu ke sholat yang lain, kecuali sholat subuh. Sholat subuh ini kan batas akhirnya boten sampai duhur. Niki tulu. Tadi di jam tulunya di sini tertulis pukul 5 lebih 19 menit sekarang. Lah, sampai jam 6 berarti sudah melewati waktu sholat subuh. Sholat yang lain, batas sholatnya antara sholat satu sholat yang lain. Batas sholat duhur berarti sampai sholat asar. Batas sholat asar sampai sholat. Batas sholat maghrib sampai sholat. Batas sholat isya sampai sholat subuh. Batas subuh boten duhur. Oke, masuk waktu sholat.
Yang kedua, syarat sah salat menutup aurat. Boleh mboten menutup aurat? Boleh. Diperbolehkan dalam keadaan khusus tertentu, darurat, termasuk memakai baju yang terkena najis kayak di bencana alam. Orang-orang Gaza yang sedang perang ngerasa no banyu kayak umba-umba. Ngombe ae angel. Maka meninggalkan sholat. Boten tetap sholat dengan baju yang melekat di badan. Maka menutup aurat syarat sah sholat. Yang ketiga, suci dari hadas. Sudah kita bahas. Insya Allah berikutnya adalah suci dari nopo? Hadas. Hadas itu boten najis loh. Najis kan kelihatan. Hadas itu keadaan sehingga seseorang itu secara syariah terhalang untuk melakukan ibadah sholat. Ngentut, suci. Boten kotor, pakaian suci, badan suci, sebagainya. Tapi keadaannya dinyatakan oleh syariat terhalang untuk melaksanakan ibadah. Itu namanya hadas. Suci dari hadas. Yang keempat, suci dari najis. Nopo? Badan, pakaian, dan tempat untuk sholat. Ngapunten, jenengan sholat. Sak sajadah ngoten mawon. Sebelah jenengan ngoten. Wonten anjing film. Sah napa mboten salate? Sah. Sahabat dulu itu masih ono asu salate mboten dibatalkan. Tapi nanti ada kaidah fikih. Nanti pembahasan begitu-begitu ada kaidah fikih, mana yang lebih utama untuk menghindari najis dan sebagainya. Tapi praktek dalam hadis sahabat niku mboten batalaken. Terus selama si anjing tadi tidak melewati batas tempat beliau mengerjakan sholat. Oke, seperti berarti suci dari pakaian, suci pakaian, badan dari najis. Insya Allah kita bahas bab najis pada pertemuan berikutnya. Ada 5, tasik yang kelima nanti apa? Wonten apa? Syarat sah sholat. Menghadap kiblat, tapi nggih wonten catatan nek jenengan teng laut damel perahu boten mesti harus dipastok kiblate perahu ini dienggokno boten. Nah, yang kelima adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu Masjidil Haram, Ka'bah, nopo Mekah, nopo Arab Saudi. Nah, ngoten nggih. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ben boten laut malam-malam. Ada yang ditanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah? Wonten sing tangletaken? Cukup? Cukup nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba Allah yang paham, faqih terhadap agama, dan kita dapat melaksanakan apa yang telah diberikan Allah berupa ilmu, karena ilmu itu adalah petunjuk dari Allah. Dan kita amalkan karena ilmu yang diamalkan dan ilmu sing boten diamalkan semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'alu Nabi jelaskan tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum dia melewati pertanyaan dari Allah. Apa? Di antaranya adalah ilmunya diamalkan nopo boten. Mudah-mudahan kula kali panjenengan diberikan Allah kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita menjadi petunjuk dan hidayah untuk kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.